Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya, baiklah anak-anak. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk mengikuti proses konseling kita pada hari ini. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat dialah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ya, coba angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Yusmita. Sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Nak Mita. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Ya. Alhamdulillah Pak, baik. Baik Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Kalau perlu minum vitamin semua, Bella. Iya Pak, siap. Bagaimana pelajaran tes semua? Masih semangat ya Kika belajar di rumah? Iya Pak, Masih masih semangat. Tapi banyak tugas Pak. Banyak tugas. Rata-rata banyak tugas tapi masih semangat gitu wah. Di mana kini semua kah? Di kampung kah atau di Makassar kah? Atau di mana? Di Makassar kah saya Pak. Kalau saya di Goa Pak, rumahku. Jadi oh ya. Nah, baiklah. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan kali ini ya, yaitu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Tahap awal itu pengenalan antar anggota, tahap pengungkapan masalah, dan tahap pengakhiran. Sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah Pak. Belum pernah Pak. Oh ya, kalau seperti itu saya akan menjelaskan ya sedikit. Jadi pengertian konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Ya, selanjutnya itu tujuannya ya, tujuan konseling kelompok, yaitu sebagai pengembangan pribadi, pembahasan, dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan melalui bantuan anggota kelompok yang lainnya. Ya, adapun asas-asas konseling kelompok itu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi, setiap permasalahan yang akan kita ceritakan dalam kelompok ini, cukup kelompok ini yang mengetahuinya. Tidak usah memberitahu orang lain ya, atau apalagi bercerita sama orang lain. Ya, yang kedua itu asas keterbukaan. Ya, Bapak mengharapkan di sini semuanya dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialami. Ya, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan kali ini, ya. Selanjutnya itu asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lainnya, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Ya, selanjutnya itu asas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir.
Ya, selanjutnya itu asas kemandirian. Ya, semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai hal yang positif ya. Ya, selanjutnya itu asas keaktifan. Ya, semua anggota di sini, anggota kelompok di sini diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok sedang berlangsung. Ya, bagaimana anak-anak bisa dimengerti? Mengerti, Iya, Pak. Mengerti, Pak. Ya, yang paling penting toh harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman-teman semua ya. Apakah bisa jadi dilakukan? Bisa, Iya, Pak. Pak. Bisa, Ji. Iya, Pak, bisa. Ya, kalau begitu toh lanjut maka perkenalan ya. Dimulai dari saya. Jadi perkenalkan nama Bapak Aswar Mandar. Ya, silakan giliran kalian. Perkenalkan, nama saya Yusnita dari kelas 12 IPS 1. Oh iya, Smita. Perkenalkan, Pak. Nama saya Ega dari kelas 12 IPA 2. Oh iya, anak Ega di. Perkenalkan, Pak. Nama saya Delvin dari 12 IPA 1. Oh ya tahu. Jadi Nak Smita, Nak Ega sama Nak Delvin ya. Ya, kita telah tadi tuh mengetahui kita semua nama-nama teman ta. Jadi Bapak harapkan setiap anggota bisa bertukar kontak ataupun nomor HP agar bisa menambah keakraban ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. jadi konseling kita pada hari ini juga memiliki batas waktu. Jadi konseling kita dilaksanakan sekitar 45 menit. Jika kalian mampu berperan aktif dalam konseling ini akan berjalan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, begitupun sebaliknya. Apakah mengerti Maki semua? Ya, Pak. Ya, Pak. Dimengerti. Iya, Pak, mengerti. Baik tadi, sebelum kita beralih ke tahap selanjutnya, Bapak akan berikan sedikit permainan. Jadi, kalau Bapak bilang tepuk semangat, kalian bilang semangat, semangat. Ya, bagaimana? Paham lagi? Paham, Pak. Ya. Coba nak, Iya, Pak, paham. tepuk semangat. 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 Ya, mantap sekali. Ya, baiklah. Jadi ada yang tahu kenapa kalian melakukan konseling kelompok pada hari ini? Bagaimana? Apakah ada yang tahu kita kenapa melakukan konseling Saya, Pak. hari ini? Ya, silakan. Karena ada tugas yang tidak. Iya, Pak. Karena ada tugas yang tidak terselesaikan, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Oh. Baik jadi saya mendapat beberapa catatan dari guru mata pelajaran yang lain kalau kalian jarang mengerjakan tugas ya. Apakah betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Oh, Iya, ya. Pak, betul. Baik, dari masalahnya kalian, apa kira-kira yang menjadi harapan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau saya, Pak, harapanku setelah melakukan konseling ini adalah bisa rajin dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan, terutama tugas saya pada mata pelajaran sejarah dan sosiologi. Itu sangat sulit, Pak, bagi saya. Oh iya, jadi selanjutnya harapan tak selanjutnya, Nak Ega bisa? Kalau saya, Pak, setelah melakukan konseling ini, saya berharap bisa lebih bersemangat, Pak, sama tepat waktu mengerjakan tugas-tugas. Apalagi, Pak, khusus tugas pelajaran fisika sama kimia, Pak. Oh iya, begitu di. Ya selanjutnya. Kalau saya, Pak, harapan saya setelah mengikuti proses konseling ini, saya bisa manajemen waktu mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik, dan saya juga bisa bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas, apalagi dalam mata pelajaran matematika dan juga mata pelajaran fisika saya, Pak. Oh ya, baiklah. Terima kasih toh karena kalian sudah mau berbagi cerita. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kesulitan kalian yang untuk
tidak mengerjakan tugas itu seperti apa? Ya, coba dimulai dari Nakmita, kesulitannya bagaimana? Ya Pak, kesulitan saya yaitu selalu menunda-nunda dalam mengerjakan tugas dan sekarang saya juga sibuk dalam mengurus all shop saya Pak. Oh, baiklah, kalau Bapak boleh tahu, apakah di hari sebelumnya kamu juga kesulitan seperti itu? Bisa ceritakan? Tidak Pak, sebelumnya saya selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus tidak pernah tunda-tunda kalau ada tugas Pak. Oh, ya, bagus sekali Nakmi tadi. Bisa Jaki melihat bahwa ternyata bisa Jaki selesaikan tugasnya dengan baik. Jadi sekarang toh paham lagi kenapa hal itu bisa terjadi toh? Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Nakmita. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada Nakmita. Ya. Nah. Ya, selanjutnya kita ke Nak Ega ya. Coba Nak Ega ceritakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau saya Pak punya kesulitan itu karena selalu menunda tugas Pak. Selalu Kak berpikir kalau misalkan tugasku deadline-nya 1 minggu, biasanya Pak santai-santai Kak dulu. Nanti pas Iya. Hamin satunya Bapak cek, ternyata banyak sekali tugas. Alhasil Pak banyak yang aku kerjakan, begitu Pak. Oh, baik Di. Jadi di sini Nak Ega Di punya Kak dua buah film yang sangat menarik. Film pertama menceritakan ini Nak Ega yang selalu menunda-nunda tugas yang diberikan sama guru Teto dan hanya melakukan aktivitas yang kurang produktif. Nah, dan kita tuh sudah hafal betul nih alur ceritanya. Nah, sedangkan film kedua menceritakan keadaan yang sebaliknya dari film yang pertama. Namun saya belum tahu alur cerita ya dari film yang kedua itu. Bisakah Nak Ega menceritakan alur film yang kedua itu? Iya Pak, bisa. Jadi di film kedua ini Pak menceritakan saya yang tidak menunda-nundakan mengerjakan tugas. Misalkan jika saya diberi tugas dalam jangka waktu 1 minggu Pak, pasti saya selalu mengerjakannya lebih awal dan selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Sehingga tugas saya tidak ada yang menumpuk Pak, selesai tepat waktu. Begitu Pak. Ya, baik sekali Nak Ega Di. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ke Nak Ega. Tepuk tangan dulu. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke Nak Delpin, Bapak ingin mengecek dulu semangatnya kalian semua nih, apakah masih semangat ya atau tidak. Ya, coba dulu tepuk semangat. 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 Iya, mantap sekali. Ya, baiklah. Terima kasih ya. Ternyata masih semangat Jaki. Sekarang lanjut ke Nak Delpin Di. Ya, coba Nak Delpin. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesulitan saya itu Pak, sekarang saya kan jadi pengurus inti dalam organisasi. Nah, saya di situ berperan penting Pak. Jadi sehingga karena hal itu Pak, saya sibuk sekali Pak dan lupa sama tugas-tugasku Pak. Jadi seperti itu Pak. Oh, baik Di. Jadi jika Bapak mengandaikan ada sebuah malaikat yang kasih kekuatan untuk dapat manajemen tugas-tugas atau dengan baik dan mampu membagi waktu antara organisasi dan akademik. Jadi apa yang berbeda dari diri ini? Iya Pak, saya akan dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik dan mampu membagi waktu saya antara organisasi dan akademik saya Pak. Oh ya, baik sekali Nak Delpin dia. Coba kasih tepuk tangan dulu ke Delpin. Oke,
Baiklah, di awal semua sudah merumuskan tujuannya ya, agar kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang Bapak telah mencatat langkah kecil yang akan kalian lakukan untuk masalah kalian. Nah, sekarang kira-kira hambatan apa saja yang akan kalian temui dalam melaksanakan langkah-langkah kecil kalian? Ya, coba silakan. Mungkin kalau saya Pak, hambatanku mungkin karena berada di workshop Pak. Oh, gitu. Kalau saya, Pak, itu hambatanku karena terlalu asik, Kak, Pak, nonton TV. Oh, iya, iya, iya. Kalau saya Pak padat di kegiatan organisasiku Pak, jadi sibuk Kak. Oh, baik Di. Sebelum Bapak merangkum apa yang telah kita bicarakan tadi, toh Bapak akan bertanya kepada kalian semua dulu. Seperti pada pertanyaan Nakmita sebelumnya, jika saya skalakan dalam angka 1 sampai 10, di mana angka 1 sangat malas gitu untuk mengerjakan tugas-tugas, dan angka 10 itu mempresentasikan semangat untuk kerjakan tugas. Itu sangat tinggi. Nah, jika berada di posisi diskalakan tuh berada di posisi berapa, dan sekarang, dan kalian ingin di posisi berapa? Ya, coba Nakmita. Kalau saya Pak sekarang ada di posisi 3, terus mau Pak ke posisi 9 Pak. Mau ke posisi 9 Di. Nak Ega. Iya, Pak. Kalau saya kira-kira sekarang berada di posisi 2, Pak. Terus mau Kak ke posisi 9. Oh iya. Ya, selanjutnya anak Delpin. Saya berada di posisi 3 dan ingin berada di posisi 8. Ya, baiklah anak-anak di sekalian. Bapak akan merangkum secara singkat apa yang telah dibicarakan selama proses konseling berlangsung ya. Nah, dari awal kita membuat tujuan atau harapan yang intinya adalah agar kalian mampu memanajemen tugas kalian dengan baik. Ya, dan bersemangat dalam mengerjakan tugas. Untuk itu, Bapak menyadarkan kalian semua untuk menemukan sendiri solusi untuk masalahnya kalian ya. Seperti Nak Yusmita, pertanyaan pengecualian atau exception questions. Dan juga Ega sama Delphin, pertanyaan keajaiban. Nah, di mana juga kalian sendiri yang menyadarkan dirinya kalian sendiri untuk menghindari hambatan yang menghambat langkah kecil kalian. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi Terima kasih. bagaimana perasaan setelah melakukan konseling? Agak Saya agak legam. Agak lega Pak. Oh, ya tahu. Coba baiklah sekarang tuh break dulu nah, break dulu. Ya, oke. Sekarang toh punya permainan. Ya, kita akan bermain sambung kata. Ya, caranya itu Bapak akan memberikan satu kata terlebih dahulu. Lalu huruf terakhir itu dari kata tersebut harus dibuat kata baru. Contohnya nama negara di dunia, coba ya. Kata pertama adalah Prancis. Ya, permainan berlanjut. Huruf terakhir dari Prancis adalah S. Ya, jadi jawaban selanjutnya adalah Siberia. Jadi Arab, Belanda, Argentina, dan seterusnya. Ya, apakah mengerti lagi semua? Iya Pak, mengerti. Iya Pak, mengerti. Mantap. Ya, coba yang pertama itu mulai dengan tema buah-buahan tema buah-buahan. Ya, kata pertama dari saya itu coba nanas. Nanas. Saya Pak semangka. Ya, lanjut. Anggur, Pak, anggur. Ya, lanjut. Silakan lagi, lanjut. Berarti R di Pak, R. Iya, R. R. Rambutan. Oh, iya. Ya, rambutan Pak. Astaga, cocok itu, cocok sekali cocok sekali memang. Hai, mantap memang.
Ya Pak, betul itu dibilang minta Ah. Pak, rambutan. Ya, jadi Fokus. tuh setelah break, oke. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian dalam seminggu ini membuat buku diari yang isinya aktivitas kalian semua. Kemudian setiap selesai membuat diari, kalian beri keterangan di bawahnya. Apakah tunggu dulu. Ya. Kemudian setiap selesai membuat diari, kalian beri keterangan di bawahnya. Apakah aktivitas kalian di hari itu efektif atau tidak. Ya, serta kalian buat schedule yang tentang kegiatan yang ingin kalian lakukan seminggu ini. Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya? Jadi buat ke diary ini Pak, sama ditulis di tanggalnya sama hari ini Pak. Iya tuh, cocok sekali. Jadi kalian tulis juga ya tanggalnya sama harinya. Ya. Nah, sekarang toh sampai di penghujung kegiatan. Ya, semangat untuk kalian semua. Semoga apa yang sudah menjadi niat kalian semua tidak hanya sebatas niat, melainkan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita memberikan semangat satu sama lain ya. Nah, coba semangat. Ayo teman, Ya. semangat. Semangat, guys. Ya. Sebelum itu kita tetapkan dulu kapan kita bisa bertemu kembali sebelum itu kita tetapkan dulu kapan bisa ketemu kembali untuk melakukan proses konseling kembali. Bagaimana Pak kalau minggu depan saja pas pengumpulan tugas? Iya Pak, setuju. Bisa. Ya, Pak. Ya, Pak, untuk jamnya sesuai sama hari ini saja, Pak. Oh ya. Baiklah kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita lakukan pada hari Kamis ya jam 9. Bagaimana? Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Siap. Ya, tadi tuh diawali dengan doa. Tentunya kita akhiri dengan doa atau pertemuan kita kali ini. Jadi siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Pak, saya. Baik, silakan Nakmita. Ya, Pak, makasih. Baiklah, sebelum mengakhiri proses konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nakmita. Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua karena telah berbagi cerita dengan Bapak ya. Juga keaktifan semua sehingga proses konseling kita berjalan dengan lancar. Ya, sampai jumpa minggu depan di anak-anak. Bapak tunggu tugas semua Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum di anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.